Saimona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Isa, gimana sikap kita menghadapi ibu yang bahasa kasih pelayanan yang wataknya koleris? Nah ini ya, ibu kita tentu ada yang seperti itu ya. Bu Isa juga termasuk begitu ibunya ya. Nah cuman sayang sekali pada saat ibu ada saya belum belajar tentang ini. Makanya kadang-kadang seorang ibu yang wataknya koleris dan bahasa kasihnya pelayanan ya, kita lihat ya betapa mereka itu sangat memenuhi kebutuhan kita. Dia yang masak, dia yang kasih makan, dia yang kalau ibu saya ya kadang-kadang dia yang jahitkan baju kita. Pokoknya deh ya. Tapi di sisi lain dia pengen banget disiplin ya, pengen banget dia anak-anaknya juga teratur kan gitu ya, di sisi lain kan gitu ya. Dan nampaknya karena memang wataknya hasrat mengatur ya, dia punya nuansa tegas, keras ya, disiplin kan gitu maksudnya ya. Nah ini kalau beliau masih hidup ya, dan saya misalnya tahu ya, misalnya ibunya Ibu Isa masih hidup dan kemudian sudah tahu bahwa dia pelayanan, saya akan misalnya Isa misalnya gitu ya, ibu saya suka panggil gitu, Isa ya sini nak ya, ibu mau kasih sesuatu, langsung datang, siap bu gitu. Tolong dulu pesankan makanan, pesankan soto ayam, siap bu, harusnya gitu ya. Kenapa? Karena ibu yang pelayanan dan koleris ini pun dia luar biasa juga melayani kita ya, hanya memang dengan ciri khasnya yang hasrat mengatur, jadi maunya cepat tepat ya. Dan kadang-kadang kalau kita nggak paham, kadang-kadang sering kesel ya. Tapi sekali lagi itu ibu ya, hormati dia dan sayangi dia, insya Allah barokahnya mengalir ya. Oke. Mbak Lydia, Dokter Bu Isa, bagaimana watak mirror dengan orang tua, bagaimana berdamai dengan watak yang sama sehingga kita tetap menjadi anak yang berbakti untuk orang tua. Ya ini kalau mirror nih ya, misalnya orang, apalagi kalau koleris ketemu koleris, ya filosofi orang bercermin itu, kita kalau bercermin selalu membetulkan apa yang salah ya kan ya. Misalnya nih Ibu Isa bercermin nih, pasti ini salah nih, ini kurang nih, ini kacamatanya kurang nih ya gitu ya. Begitu juga watak yang sama, karena dia bercermin maka si ibu selalu banget pengen betulin watak yang keliru pada anak itu, walaupun anak itu pada saat itu nggak keliru loh. Kenapa? Karena si ibu merasa ini dia kelemahannya tuh ya nanti kayak gini gitu, karena ibunya merasa seperti itu. Begitu juga anak terhadap ibu ya. Jadi kalau misalnya mirroring yang gimana ya, kalau tipsnya Bu Isa adalah anak-anak ya, misalnya kita nih yang usia segini ya, bermirror dengan ibu kita yang usianya sudah lanjut usia, kita yang pahami mereka. Tapi bila kita yang jadi ibu ya, dan anak kita masih remaja atau masih kecil, nah kita yang pahami dia. Kok semuanya kita Bu Isa? Ya memang ya, ibu-ibu yang hari ini menjadi ibu, ini adalah generasi yang ya harus patuh atau harus sayang sama orang tua, harus berbakti sama orang tua, lembut dan sebagainya, dan juga harus lembut pada anak-anak. Memang begitu ya. Kenapa? Karena memang kita generasi yang luar biasa, generasi yang sudah banyak belajar, generasi yang juga insya Allah ya Allah menyaksikan perjuangan kita ya. Oke, berikutnya Mbak Desi WF. Bu Isa, kalau istri Koleh ketemu suami Meli, terus dua-duanya lobetnya udah lama banget, ditambah LDR ya, ikhtiar untuk ngecharge butuh berapa lama sih? Harus sabar banget ya Bu Isa. Ya, betul ya. Sabar itu bukan diam ya, sabar itu lakukan aja setiap hari, lakukan setiap hari, karena itulah yang nanti ya Allah menyaksikan dan Allah mencatat sebagai amal jariah kita. Lakukan setiap hari ya. Jangan salah loh, Bu Isa juga melakukan gitu. Ada sedihnya nggak Bu Isa? Ya ada, pilu-pilunya ada, pilu ada Bu, tapi kan ada istighfar ya, ada kita selalu bermohon pada Allah, ya Allah hari ini kok suami saya nggak ngerti-ngerti ya baterai kasih pertama saya ya Allah ya, tapi ya sudah, tarik nafas. Nah ini juga ya, teknik-teknik memanage emosi ini juga nanti Allah menyaksikan bahwa oh seorang istri ini luar biasa ya, dia berupaya untuk senantiasa membuat ya, mengetahui bahasa kasih suaminya dan membuat atau menciptakan mawaddah warahmah itu. Ya Allah, itu sangat membawa keberkahan dan juga sangat membuat keberuntungan ya. Iya. Oke, Mbak Mila Kansa Haura. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi anak koleris yang temperamen? Iya, koleris ini sebenarnya gini, karena dia hasrat mengatur, mau cepat, jadi dia mau buru-buru ya. Cara menghadapinya ya baterai kasihnya, karena koleris adalah pelayanan dan
melayani dan dilayani, maka kalau ya dia melayani kita harus dengan senang. Aduh, terima kasih Nak, ya Allah, ya kamu selalu layani ibu. Nah, kalimat-kalimat pelayanan atau melayani itu cocok banget di otaknya, itu ke-charge, ya. Begitu juga sama suami. Barangkali tadi ada yang bertanya-tanya juga tentang suami, ya. Bu Isa mulai pakai juga teknik itu sama Ayah Toto, ya. Ayah makasih ya, Ayah selalu layanin aku. Tapi ingat, kalau bapak-bapak, suami-suami itu istrinya bilang kayak gitu kan sebetulnya dia seneng, cuman mukanya tetap rata. Iya. Paling kayak gitu, ya. Nah, anak yang koleris ya sudah, kalau dia melayani kita sambut dengan baik dan katakan tadi terima kasih sudah melayani Bunda, melayani Ibu, dan kita juga melayani dia. Ya, paling enggak ya lihat umurnya, ya, cara melayani lihat umur. Kalau misalnya dia sudah juga remaja, ya paling enggak apa sih yang ibu masih bisa lakukan pas dia makan bareng kah atau makan, ya misalnya kita nggak sempet nih, kita mau ada kerjaan, nah ibu udah siapin piringnya, udah siapin nasi sama lauknya ya Nak, itu kan pelayanan juga, ya coba di-charge. Nah, kenapa banyak orang-orang menganggap anakku yang koleris kayak raja, apa-apa merintah dengan kasar dan keras, karena baterai pelayanannya itu mungkin tidak penuh, ya. Makanya dia berteriak. Harusnya sebelum ya dia meminta sesuatu, kita sudah juga sigap lihat apa yang dia harapkan sebetulnya. Coba deh. Ya, Bu Isa kadang-kadang agak sulit juga menjelaskan karena ini perlu dicoba gitu. Ya, perlu dicoba. Please coba. Ya, charge baterai yang kasih yang utamanya atau primernya yaitu pelayanan, ya. Act of service. Ya. Mbak Vira ZK, Bu Isa, orang tua saya LDR. Oh, hari ini banyak banget LDR ya. Ayah primernya pelayanan, ibu hadiah. Yang sering ngasih basa kasih dari ayah, ibu jarang memberi ayah. Jadi ayah sering ngasih hadiah, ya. Jadi ayah sekarang mencari pasangan baru. Apakah salah? Nah, ini banyak ininya nih, banyak sub topiknya nih, ya. Iya. Nah, kalau ditanya apakah salah, ini salah betulnya Bu Isa nggak bisa komen nih, ya, nggak bisa komen, oke? Apalagi LDR. Nah, ini banyak sekali faktor, ya. Faktor LDR ini memang faktor yang cukup punya resiko tinggi untuk pasangan-pasangan itu hampa, ya. Walaupun misalnya ada alat komunikasi, telepon, video call, Zoom dan sebagainya, tapi tetap ada yang kurang memang, ya. Makanya hati-hati buat teman-teman yang sedang LDR, ya, kencengin doa, ya, dan belajar banget tentang bagaimana harusnya menghadapi atau memahami pasangan hidup ini, gitu, ya. Dan sebisanya doa untuk segera berkumpul. Bisa khawatir orang yang sudah LDR ini lupa doa untuk berkumpul bersama-sama, ya. Nah, kasus sahabatku ini yang tadi, ya, yang tadi bertanya, ya, Mbak Vira ya tadi, ya, Mbak Vira, ya. Ini mungkin sudah kompleks, ya, karena sudah mencari pasangan baru. Ini bisa kurang jelas juga, ya. Tapi ya itu tadi, ya, sebetulnya banyak sekali peraturan-peraturan di dalam rumah tangga yang harusnya di awalnya sudah dibicarakan dong, ya. Misalnya kalau ada suami yang memang dia merasa bahwa dia tidak terpenuhi kebutuhan emosionalnya dan sebagainya, harusnya diomongin dulu, gitu. Pertanyaannya, apa sudah diomongin belum? Ya, diomongin berdua nggak bisa, selalu bertengkar, sudah meminta pihak keluarga untuk menengani belum, gitu. Kalau misalnya sudah gitu tapi nggak ada titik tengahnya, terus sudah dibicarakan dengan anak-anak belum, kan itu harusnya bertahap itu, ya. Tapi kalau ujuk-ujuk misalnya punya pasangan baru atau kemudian tidak melakukan tahapan-tahapan ini, ya itu nggak bisa dibilang salah, ya. Maksudnya itu harusnya suara hati dari si ayah ini gimana, gitu, ya, tanggung jawab si ayah gimana. Bisa suka gemes nih kalau udah ngomong kayak gini nih. Bisa naik 1 oktav suaranya nih. Ya, para ayah, para suami harusnya kalau merasa sesuatu yang kurang itu yang diomongin dulu, gitu, ya. Dan bertahap loh omonginnya, baru mencari pasangan baru. Kenapa? Karena nanti kalau, ya, melakukan pencarian pasangan baru tidak dengan SOP yang benar, maka tetap kecewa dengan pasangan yang baru. Ya udah naik 1/2 oktav nih. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Mbak Cening bilang istighfar dulu katanya.